Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taqwan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Namun wasal sana kita lanjutkan pelajaran nahwu, kitab Mukhtaratu Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Ya, kita masuk pada bab awal, ya, bab awal dari bagian yang kedua, ya. Qawaidun nahwi, ya, kaidah-kaidah nahwu, ya. Al-babul awal, bab yang pertama adalah al-i'rab. I'rab. Apa itu i'rab? I'rab ialah perubahan harokat pada akhir kata. Perubahan harokat pada akhir kata, ya. Karena pengaruh atau kemasukan amil, ya. Jadi i'rab adalah perubahan harokat akhir kata disebabkan, ya, pengaruh amil-amil yang masuk padanya. Paham, ya? Jadi i'rab itu perubahan harokat akhir kata. Nah, harokat akhir kata disebabkan, ya, karena pengaruh amil yang masuk padanya. Ya, amil itu adalah, ya, berupa isim, ya, bisa berupa fiil, bisa berupa huruf yang menyebabkan, ya, berubahnya harokat akhir suatu kata. Paham, ya, makna i'rab? Nah, i'rab hanya terjadi pada isim dan fiil saja. Ya, kalimah dalam bahasa Arab kan ada 3. Ya, kata dalam bahasa Arab ada 3. Isim, fiil, dan huruf. Adapun i'rab, ya, i'rab ini hanya terjadi pada isim dan fiil, sebagian fiil saja. Nah, yang pertama, i'rab pada isim, ya, perubahan, ya, harokat akhir kata pada isim itu ada 3. Yang pertama ar-raf'u, rafa'. Misalnya jaa Muhammadun, jaa Muhammadun, ya, kata Muhammad ini marfu', ya. Marfu'. Harokat asli isim marfu' adalah dhammah, Muhammadun, ya, jaa Muhammadun. Amilnya, yang menyebabkan dia marfu' adalah fi'il jaa, ya, sehingga Muhammad sebagai fa'il, ya. Muhammad kedudukannya sebagai apa? Fa'il, pelaku, subjek, ya. Itu hukumnya marfu', dan isim marfu' harokat aslinya dhammah, jaa Muhammadun. Yang kedua, i'rab pada isim yakni nasab, an-nasbu. Contohnya ra'aitu Muhammadan, ra'aitu Muhammadan. Muhammadan dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih, sebagai objek, ya. Ra'aitu, aku melihat, aku melihat. Melihat siapa? Siapa yang dilihat? Yang dilihat adalah Muhammad, ya. Maka Muhammad objek, namanya maf'ulun bih dalam bahasa Arab, ya, dalam susunan, ya, bahasa Arab namanya maf'ulun bihi, ya. Hukum maf'ulun bihi itu mansub. Nah, harokat asli isim mansub adalah fathah. Ra'aitu Muhammadan, ya, Muhammadan. Kalau tadi Muhammadun itu sebagai fa'il, kemudian Muhammadan sebagai maf'ulun bih, lah perubahan dari dun dan ini namanya i'rab. Nah, kemudian contoh apa? I'rab dalam isim yang ketiga adalah al-jarru, al-jar, jar. Contohnya marartu bi Muhammadin, bi Muhammadin. Muhammadin ini, ya, isim majrur, ya, isim majrur. Kenapa? Karena dia didahului dengan ba, huruf jar, ya, huruf jar, ya. Amil yang masuk padanya adalah huruf, ya, yakni huruf jar. Huruf jar ini menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur, dan harokat asli isim majrur adalah kasroh, ya. Jadi isim ketika kemasukan, ya, huruf jar,
maka dia nanti menjadi isim majrur. Harokat aslinya apa? Kasrah. Marartu bi Muhammadin. Ya, aku melewati Muhammad. Ya, jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, harokat akhirnya kan berubah-ubah sesuai dengan amil yang masuk padanya. Ya, sesuai dengan amil yang masuk padanya. Ya, Muhammadun marfu, Muhammadan mansub, Muhammadin majrur. Nah, ini perubahan dari dhammah, fathah, kasrah. Ini adalah apa? Dinamakan i'rab, perubahan harokat akhir kata disebabkan amil yang masuk padanya. Nah, perubahan amil yang masuk padanya. Nah, ya itu i'rab untuk isim. Adapun i'rab pada fi'il itu juga ada 3. I'rab pada fi'il juga ada berapa? 3. Apa saja? Ar-raf'u, wan-nasbu, wal-jazmu. Rafa. Contohnya yajlisu Muhammadun. Yajlisu Muhammadun. Muhammad sedang atau akan duduk. Yajlisu fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'. Ya, karena yang mu'rab dalam fi'il kemarin hanya ya sebagian besar dari fi'il mudhari'. Ya, hanya fi'il mudhari' selain dari dhamir hunna dan dhamir antuna dan bersambung dengan nun taukid. Ya, adapun fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid maka mabni. Ya, selainnya mu'rab. Ya, maka yang mu'rab ini hanya pada fi'il mudhari' saja. Yang tidak bersambung dengan nun niswah dan tidak pula bersambung dengan nun taukid. Adapun i'rab pada fi'il mudhari' yang pertama rafa. Yajlisu Muhammadun. Yajlisu Muhammadun. Yajlisu ini dihukumi marfu'. Kenapa? Karena dia kosong dari amil-amil yang menyebabkan dia mansub, kosong dari amil-amil yang menyebabkan dia majzum, ya. Ya, karena dia kosong dari amil-amil yang mempengaruhinya, ya, sehingga dia ya marfu'. Yajlisu Muhammadun. Yajlisu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahira 'ala akhirih. Itu i'rabnya. Ya. Jadi yajlisu, kata yajlisu ini keadaannya marfu, dan fi'il marfu itu harokat aslinya dhammah, yajlisu. Nah, kemudian an-nasbu, nasab. Contohnya apa? Lan yajlisa Muhammadun. Lan yajlisa Muhammadun. Muhammad tidak akan duduk. Muhammad tidak akan duduk. Ya, perhatikan yajlisa fi'il mudhari'nya yajlisa, ya, mansub, ya, dan harakat asli fi'il mansub itu adalah fathah, yajlisa. Ya, kenapa dia mansub yajlisa? Karena dia kemasukan amil yang menyebabkan dia mansub. Amilnya apa? Huruf lan. Huruf apa? Lan. Huruf lan itu ya menjadikan fi'il mudhari' setelahnya, menyebabkan fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub, ya, karena lan itu adalah harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafyin, lan itu harfu nafyin, artinya penafian, penafian, ya, tidak. Harfu nafyin wa nasbin, dan dia huruf nasab, huruf yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya, huruf yang menasabkan fi'il mudhari' yang terjatuh setelahnya. Wastiqbalin, dan maknanya akan datang, ya, maka dikatakan lan yajlisa Muhammadun. Muhammad tidak akan duduk. Muhammad tidak akan duduk, ya, karena dia waktunya ya menunjukkan akan, ya, istiqbal, akan datang. Paham ya? Yajlisa fi'il mudhari'un, fi'lun mudhari'un mansubun bilan, disebabkan dengan lan, disebabkan masuknya apa? Lan padanya. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathah dhahira 'ala akhirih. Karena ya, harokat asli dari fi'il mudhari' yang mansub itu adalah fathah, harokat asli. Nah, kemudian i'rab yang ketiga pada fi'il, yakni fi'il mudhari', yakni al-jazmu. Jazm. Contohnya lam yajlis Muhammadun. Contohnya apa? Lam yajlis Muhammadun. Muhammad tidak duduk.
Muhammad tidak duduk. Nah, yajlis ya, fi'il mudhari yajlis ya, itu keadaannya majzum. Keadaannya apa? Majzum. Tanda jazmnya apa? As-sukun ya, karena tanda jazm ya fi'il yang majzum itu adalah sukun. Lam yajlis. Kenapa dia majzum? Ya, karena kemasukan amil yang menyebabkan dia jazm, yakni amilnya apa? Huruf lam. Huruf lam. Huruf lam itu adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya, harfu nafyin, lam itu penafian juga. Wa jazmin, dan ya, menyebabkan fi'il mudhari setelahnya itu majzum, ya, jazmin. Wa qalbin, dan maknanya membalikkan makna mudhari kepada makna madhi. Membalikkan makna fi'il mudhari kepada makna madhi. 6. Paham ya? Jadi i'rab pada fi'il itu ada 3, rafa, nasab, jazm. Adapun isim rafa, nasab, jar. 6. Paham tuh? Nah, itu difahami dulu. Kalau kurang paham ditanyakan. Kemudian latihan, jawablah pertanyaan ini dengan benar. Apakah pengertian jumlah? Jumlah itu apa? I'rab apa yang tidak bisa masuk pada isim? Ya. Dan i'rab apakah yang tidak bisa masuk pada fi'il? Nah, antum tadi lihat, i'rab pada isim apa saja? I'rab pada fi'il apa saja? Nah, perbedaan antara keduanya apa? Ya. Perbedaan antara keduanya itu apa? Kalau isim ya tidak tidak masuk padanya i'rab apa? Kalau fi'il tidak masuk padanya i'rab apa? Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau isim tadi kan ar-raf'u wan nasbu wal jarru, itu isim. Ar-raf'u wan nasbu wal jarru. Adapun fi'il ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Nah, keduanya itu ada persamaan. Ya, sama-sama bisa ini, sama-sama bisa ini, tapi dia tidak bisa ini. Nah, ini pertanyaannya i'rab apa yang tidak bisa masuk pada isim? Dan i'rab apa yang tidak bisa masuk pada fi'il? Paham ya? Kemudian 3, bedakan kalimat berikut, mana yang termasuk jumlah dan yang tidak, lalu sebutkan sebabnya. Paham ya? Kemarin Anda jelaskan ya, syarat jumlah itu ya 2 di sana. Dia berupa susunan, artinya susunan itu lebih dari satu kata. Lebih dari satu kata. Syarat kedua, dia harus memberikan makna atau faedah yang sempurna. Apa maksud dari faedah sempurna atau makna yang sempurna? Ketika orang yang berbicara itu diam, orang yang mendengarkan itu faham tentang apa yang dibicarakan tadi. Sehingga tidak bertanya-tanya. Ketika seorang yang berbicara diam. Ya, paham? Contohnya, al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Kemudian Anda diam. Orang yang mendengarkan ucapan saya tadi, dia diam juga karena sudah paham ya apa yang ana ucapkan tadi. Paham? Nah, itu maknanya faedah yang memberikan faedah yang sempurna atau makna yang sempurna seperti itu. Nah, kemudian antum lihat 1 sampai 5 itu memenuhi kriteria syarat-syarat kalam atau tidak. Ya. Kalau memenuhi, jawab ya, jumlah atau kalam ya. Kalau tidak memenuhi syarat ya, maka bukan kalam, tapi lalu sebutkan ya, sebabnya kenapa. 4, apakah yang dimaksud syibhul jumlah? Sebutkan contohnya. Apa perbedaan ilmu nahwu dan sharaf ya, dilihat ya. Bagian pertama itu qawaidus sarfi, dilihat apa pengertiannya. Kemudian dibuka bagian kedua, qawaidun nahwi, apa pengertiannya. Lalu ambil kesimpulan apa yang
membedakan antara kedua istilah ini, nahwu dan sharaf ini. Nah, paham ya? Itu dikerjakan. Ya, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.